aku pengen sedikit menggali tentang perjalanan atau pengalaman spiritual jenengan ya. Barangkali mulai waktu masih kecil dulu itu, kalau nggak salah memang ada potensi indigo ya Mas kayaknya ya. Gimana ceritanya itu? Gini Mas, kalau dibilang indigo kayak saya nggak mau ya. Ya memang gift ya, memang gift dari yang kuasa seperti itu. Jadi harus diterima aja. Tapi malah takut Mas sebenarnya Mas kayak gitu. Jadi mau bilang apa? Kadang-kadang tahu yang hal kayak gitu dalam bentuk wujud ataupun hawa-hawa atau apa gitu Mas. Ya semacam itulah Mas, nggak bisa diceritain gitu ya. Keanehan-keanehan itu kalau misalnya boleh saya kulik sedikit, ketika waktu masih kecil atau remaja itu bentuknya apa Mas yang pernah dilihat yang irasional gitulah? Kadang bentuk hewan hewan, terus apa ya, makhluk halus itu? Iya, makhluk halus tapi hewan. Tapi dia aja, dia enggak gerak sama sekali, semacam itulah. Terus kadang-kadang seperti manusia biasa, setelah kita tengok tuh nggak ada, terus dalam bentuk asap atau apa gitu. Dan itu jelas banget itu, jelas banget. Iya, kalau asap itu dalam bentuk asap aja Mas, jadi semacam apa ya, nyembur gitu loh. Ya udah, tak liatin aja, tapi nggak berbentuk, cuma asap gitu tok. Semacam itu Mas. Tapi selama saya kenal jenengan gitu ya, saya melihat jenengan itu jarang atau hampir tidak pernah kalau saya amati makan nasi, ya kan? Itu gimana ceritanya? Maksudnya memang dari kecil sudah terbiasa nggak suka nasi, ataukah kemudian ada tuntutan perjalanan laku spiritual tersendiri gitu, atau gimana Mas? Gini Mas, kalau saya kecil ya, dari kecil ibu saya pernah kaul ya, istilahnya Jawa ya, kaul. Anu ya, ngucap gitu ya? Ngucap. Iya. Kalau nanti mau makan nasi tak belehne wedus. Nah akhirnya makan nasi sedikit dibelehne cempe Mas. Ya wes akhirnya sampai itu. Perjalanan waktu sama nasi itu kayak gimana Mas, ngerti ya iya ya caranya apa ya, rasanya aneh itu loh. Ada rasa kayak jijik gitu, ada nggak? Kalau jijik enggak ya, cuman gimana ya, nek ngomongnya ya. Iya. Intinya memang tidak tertarik Mas. Iya. Terus yang sering dimakan sehari-hari apa Mas? Ketan, tahu, tempe, sama kulup itu tok wes. Sama sambal wes itu tok. Tahu, tempe, kulup, sambal gitu ya. Iya wes itu tok. Dan nggak ada ngerasa lapar sama sekali. Ya ada sih. Cuman hanya berapa ya? Beberapa detik itu tok. Alah. Nanti biar ditiru sama sebelah kanan. Begitu ya. Iya. Soalnya kalau makan tuh tambah nasi terus. Enggak Mas, itu kan nambah energi juga. Gitu. Jadi kan wajib Mas. Nasi kan ya. Cuman kan kita sebagai temennya sungkan sama penjual nasi gorengnya ya, kan sudah sesuai takaran. Mas. Masih. Oke, dilanjutkan. Mas, jenengan kayaknya punya prinsip yang sangat kuat, pemberani, dan hidup itu menurut jenengan apa yang harus dilakukan? Misal nih, yang penting urip iku kudu ngene. Nah, kayak gitu apa Mas yang bisa saya gali gitu? Kalau pemberani enggak juga Mas. Iya. Itu terlalu Mas, terlalu frontal ya. Gini aja Mas, hidup tuh oleh nduga lo, oleh
Wes sembarang kalir. Ora Nek masalah. satu omong apa enake. Wong omong apa enake mesti selamat. Satu itu tok. Ngomong apa adanya. Apa adanya. Jujur itu tok. Wes. Enggak usah dibikin-bikin. Itu tok kuncinya. Jangan bohong. Jangan bohong. Dan satu hal, kita jangan pernah membohongi diri sendiri. Iya, iya. Contohnya apa? Contohnya gini mas. Misalkan hal terkecil. Sampean mau keluar rumah, aku tak metu sik. Iya. Ternyata gak sido. Nah, itu salah satu membohongi diri sendiri loh mas. Iya, iya. Paling enggak harus keluar lah. Keluar rumah aja, wes. Niatnya keluar rumah itu toh. Ya, tapi saya juga kadang-kadang sering juga Iya, mas. iya, iya, iya. Tapi tak usahakan. Iya, Saya iya. bukan orang sempurna juga mas. Tak usahain. Pengen nambah istri tapi nggak jadi. Oh gini mas, mau nambah istri sampean? Loh, tak sembadani tak dongani mas. Bahaya ini mas. Sabdo mandi. Tapi anu mas, apa tuh namanya, makan kayak apa, tahu tempe ya kan, sayuran kan, tidak nasi itu apa, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena normalnya, umumnya orang itu makan nasi. Nah, bisa mengurangi atau tidak makan nasi, pasti ada sesuatu yang berbeda, entah itu dari sisi rohani dan kebatinan. Nah, saya itu yang ingin saya coba explore. Gimana mas? Apa yang dirasakan gitu maksudnya? Ya sempat kalau teman-teman tuh apa ya, udah ditanyain mas, lelaku ngerawat atau apa? Enggak sama sekali. Ya memang kayak gini. Oh. Otomatis gitu loh, jadi nggak tak bikin-bikin, nggak tak apa istilahnya, tak sirik atau enggak, ya memang otomatis. Oke, oke. Terus pengalaman ya sama, saya dari kecil sampai sekarang tuh sama. Ya udah, keanehan-keanehan tuh memang ada gitu loh mas. Tapi ya saya anggap ya biasa, memang mulai kecil kan seperti itu mas. Iya, 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 iya. Artinya tidak memang diniati ini sebagai lelaku ngerowot apa ngurangi makanan bernyawa, enggak ya? Enggak mas. Enggak ya? Enggak. Ya cuman ini pengalaman mas ya. Iya. Di kampung saya itu pernah ada senyap banget malam mas ya. Iya. Pas saya keluar di langit itu mas ya, Iya. ada semacam awan hitam. Iya. Set. Itu tetangga tapi beda anu mas. Pas tepat itu jatuhnya di atap gentengnya orang itu mas ya. Besoknya meninggal mas. Apa ini ya malaikat maut ya? Saya pikir kan seperti itu mas. Iya. Jelas banget mas. Warnanya apa? Hitam mas. Hitam. Iya. Hitam banget. Jadi nggak pekat ada gitu. suara ya? Nggak ada mas. Jadi semacam kayak awan tapi jalan gitu loh mas. Iya. Awan atau apa gitu loh mas. Malam hari ya mas? Malam mas. Mas, apa tuh namanya? Berarti kalau malam jarang tidur juga ya? Maksud saya, orang normalnya tidur itu kan biasanya ini kalau umum itu kan jam 9, jam 10 udah tidur. Kalau jenengan gimana mas? Ya kadang jam 2, jam 3 Jam 2, jam 3 gitu ya? Dan Emang- bangunnya tetap saya adzan subuh itu udah bangun. Oh, Dan itu fresh banget. gak terus molor gitu ya? Jarang mas saya. Oh. Malah sakit semua badan. Oh, berarti mesinnya 2 jam, 3 jam tapi sangat kualitatif gitu ya? Betul. Terus ini, mumpung saya ketemu ini, memang saya sebenarnya dulu itu sudah feeling ya, suatu saat nanti saya pasti akan ketemu banyak teman-teman, sahabat-sahabat saya yang indigo atau diklaim indigo atau mengklaim dirinya sebagai indigo, pokoknya yang apa, punya pengalaman-pengalaman yang memang irasional gitu loh. Iya. Saya yakin betul gitu kan, dan seiring berjalannya waktu saya ketemu beberapa kali gitu. Nah, saya ingin sedikit, saya benar-benar penasaran gitu, karena memang akhir-akhir ini
musibah ya kan, banjir secara teritorial. Nusantara kita ini kan memang berpotensi sekali untuk kemudian tergenangi oleh air di beberapa penjuru. Nah, saya ingin dari mata batin atau penglihatan panjenengan terkait dengan hal itu, tolong barangkali pernah mengalami dan melihat, merasakan, bisa diceritakan ke kita. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tak lain dan tak bukan sebagai pengingat agar kita kemudian bisa berbenah, yang pertama, yang kedua kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif begitu Mas. Gimana Mas? Ya intinya kan eling lan waspada Mas ya. Tapi ini saya gambarkan Mas ya. Bisa dilihat Mas ya. Ini peta Nusantara Mas ya. Ini. Peta Nusantara mulai Sumatera Mas ya. Mulai Sumatera di Jawa, maaf ya. Gambarnya kayak gini Mas ya. Ini Kalimantan, ini Sulawesi Mas ya, terus ini Papua. Nah airnya itu mulai sini Mas ya, airnya mulai ujung sini Mas, sampai sini Mas. Tergenangi semuanya? Iya. Kecuali kalau daerah Sulawesi ini Mas, ini batu besar sama kecil-kecil Mas. Nah Papua ini herannya kok aman gitu loh Mas. yang Papua justru malah aman? Aman, cuman ada satu yang mungkin tidak disadari ya Mas ya. Kenapa Papua ini berlawanan pulaunya, gambarnya melawan arus ini Mas ya. Oh iya, orangnya ngelawan terus juga. Ini ngelawan terus Mas, sampai kapanpun Mas. Papua disuruh damai, disuruh tentram nggak bisa. Nggak bisa Mas. Ini Mas, entah itu dibikin atau apapun, tapi kenyataannya memang seperti ini Mas. Kondisi alam, sosial memang begitu. Iya Mas. Dan ya tahu juga, ini kok bebas dari bencana, kenapa gitu loh Mas. Jarang juga bencana terjadi di sana ya. Bener Mas ya. Iya bener. Dan nggak tahu juga Mas, Papua, saya nggak bisa ngomong ya. Ini jelas banget, saya bukan mata batin, bukan apa. Jadi sekilas itu jelas banget Mas. Jadi kayak 3 dimensi Mas ya, kayak gitu Mas. Dan itu waktunya singkat banget Mas, kayak TV gitu loh Mas. Kayak konslet gitu ya. Iya konslet sih enggak Mas. Enggak ya? Enggak ya, itu apa ya. Ya tiba-tiba gitu loh Mas, muncul dengan muncul sendirinya. gitu ya. Apa Mas yang belum disampaikan terkait dengan Papua tadi? Ya intinya bahwa di sana orangnya ngelawan terus, ngelawan arus terus, tapi terhindar dari bencana. Iya. Ya saya herannya di situ Mas. Ini yang jadi pertanyaan saya selama ini seperti itu. Nah, ini gini Mas. Untuk ini Mas Nusantara ya Mas ya. Ada titik-titik. Sekarang rekan-rekan semua, saudara-saudara semua kan bisa melihat Mas ya. Titik-titik banjir yang sebelumnya nggak pernah banjir sama sekali. Itu kenapa tergenang? Itu nanti semua itu kan udah ditunjukin Mas sama alam, hati-hati. Makanya kita harus waspada, bilang Mas Hendra apa tindakan preventif tadi ya Mas. Itu loh Mas, itu sebenarnya udah ditunjukin mulai awal. Harus hati-hati. Kadang BMKG itu nggak bisa juga Mas mendeteksi. Contoh waktu itu Mas, artis meninggal semua di Selat Sunda Mas ya, kalau nggak salah ya Mas ya. Ben itu ya? Iya. Jadi saya gambarkan gini tuh langsung. Jadi saya nggak apa Mas, nggak ada niat untuk gambar ya. Tiba-tiba saya gambar gini Mas, kayak gini. Ini gini Mas, kayak air gulung-gulung kayak gini Mas. Saya gambar, saya diketawain Mas. Gambar opo itu. Akhirnya selang berapa minggu, seminggu
terjadi bencana itu nggak ada satupun terdeteksi. Diketawain saya Mas waktu itu. Siapa yang ngetawain? Teman-teman. Iya. Gambar opo itu loh. Seminggu ya, termasuk komedian, termasuk apa, Seventeen. Iya. Itu kan tetap belum ombak semua Mas. Iya. Saya diketawain Mas itu Mas. Iya ya, itu tinggal Ivan aja kalau nggak salah. Iya, itu benar. Itu diketawain itu saya. Tapi ada perspektif lain juga sih sebenarnya. Waktu itu lagu yang hits, nah ini melebar ke lagu ini. Iya, nggak apa-apa sih. Lagu yang hits dinyanyikan Seventeen itu waktu itu kalau nggak salah Ivan ya. Kemarin, nah itu ya Mas. Nampaknya tak jarang juga penyanyi yang menjadi korban dari lagu-lagunya sendiri. Saya waktu semester 6 dulu waktu masih kuliah nulis itu sebuah isi itu The Power of Cocot itu ya. Gimana kalau Mas jenengan memandang itu gimana? Ada benarnya nggak kira-kira lagu bisa berpengaruh terhadap kehidupan seseorang? Misal Masnya yang sebelah ini kan sering nyanyi sampai ajal menjemputku, bayang nggak itu? Bahaya. Jadi gini Mas, lagu itu dibikin pakai apa Mas? Ditulis perasaan ya. Iya. Masuk nggak itu? Jelas lah. Jelas masuk kan. Terdoktrin nggak diri kita seperti itu? Terbawa nggak? Pasti Mas. 100%. Makanya kalau saya nyanyi yang senang-senang, yang happy Mas, nggak pernah ada kata susah, perpisahan atau apa. Itu Mas, jangan sampai itu wis. Kalau bisa senang banget lah. Jadi artinya lagu yang dinyanyikan, yang dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Betul, itu. Apalagi kalau nyanyinya sambil meneteskan air mata gitu ya. Masuk banget Mas. Ya. Logis ini lisan, pikiran, perasaan, manunggal jadi manunggal lah itu loh Mas. Triggernya kan di situ Mas, di perasaan itu Mas. Betul. Christina jatuh bangun beneran. Ya beneran itu. Siapa lagi? Ayu Ting Ting alamat palsu. Niati. Di apa tuh namanya, gelas-gelas kaca ya kan. Bahkan sampai maaf ya sebenarnya nggak sampai ke bawah ke anaknya juga kan. Betul. Ini ke Ardila, mama aku ingin pulang. Yang enak itu kan Ahmad Dhani ya. Tuhan kirimkanlah aku Mas ya, kekasih yang baik hati gitu ya Mas. Iya. Langsung dikirim. Nah sekarang gini dikirim Mulan Jamila. Iya bener. Ini loh Mas. Mulan Jamila masih kurang senangnya dalam hati gitu ya Mas. Tapi nggak kesampean, Ahmad Dhani nggak kesampean Mas. Tapi nggak bakat.